Semangat malam. Semangat malam. Nah, nyambung sudah kan? Udah jelas suaranya. Oke, buka kameranya silakan. Oke. Kenapa Bang selalu aku udah naik berapa kali ini? Entah di setting kali ini. Di settingnya, Udah berapa kali? Kemarin sempat debat itu ada pertanyaanku malah di setting sampai diturunkan. Woi, oh gitu. Apa pertanyaannya? pertanyaan lo apa lo pertanyaan kita tuh? Lupa. Udah lupa Bang. Coba nanti. Nah, Ini ada sekarang tema Yesus Hakim Adil. nah makanya itu Bang. Berani kali Bang. Siapa berani? Ya disitulah. Oke. Datanglah Yesus bertemu dengan orang Islam dan bertemu dengan orang Protestan. Anda Protestan kan? Siap. Oke. Orang Islam tidak menyembah dia. Anda menyembah Yesus. Sebagai hakim yang adil, yang manakah yang kemudian dihukumi dengan neraka? Yang menyembah dirinya Gini Bang, atau gini Bang. yang mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan? Menurut saudara gimana? Silakan. Bentar, sebelum saya jawab, aku juga ada pertanyaan Bang. Terus, kalau Muhammad itu disembah juga kah? Enggak. Enggak disembah? Enggak. Beliau manusia. Suara Anda hilang. Yesus datang. Kami umat Islam tidak menyembah dia. Anda sebagai Protestan menyembahnya. Menurut dirinya sebagai hakim adil, apa ganjaran bagi umat Islam yang mengakuinya sebagai utusan Tuhan? Dan apa hukuman bagi orang Protestan yang mengakuinya sebagai Tuhan? Menyembah dia sebagai hakim adil. Apa ganjaran untuk orang Kristen, Protestan dari Yesus? Suara nggak kedengaran. Hilang suara. Nggak ada suaranya. Cek. Ya, kedengaran Halo, lagi. Ya, halo. banyak mana ini? Nah, gimana Bang? Apa keputusan sebagai hakim bagi orang yang menyembah dia, menuhankan dirinya? Ya, keputusan begini Bang. Kita ini bicara jangan sampai di ujungnya. Gini, kita ambil dari awalnya. Boleh enggak kita ambil dari awalnya? Boleh. Nah, kira-kira dalam sejarah ini lahir duluan agama apa? Protestan dari Islam, Katolik dulu, baru Protestan, baru Islam. Terus adakah bedanya Protestan sama Katolik? Ada. Nah, aku akui memang ada. Tapi dengan selisihnya Katolik sama Protestan, yang datang baru ini, baru anak kemarin sore, lain jauh. Nanti Iya, kalau kita tahu. ngomong kayak gini, Beda dibilang memang. inilah itulah. Enggak Tapi dong. kok bisa? Tapi Kok bisa abang tapi pakai paling tidak Islam tidak mengambil kitabnya agama lain untuk mendirikan agama baru. Islam punya gini kitab bang? sendiri. Protestan mengambil kitabnya Katolik, mengambil kitabnya Yahudi, habis itu bikin sekte baru. Ayo, Terus mana yang betul, terus Katolik atau kalau Protestan? ndak kutip dari Bible, dapatnya dari mana coba? Soalnya ajaran itu cukup sama loh. Siapa? Ajaran yang mana? Ada persamaannya juga. Ajaran yang mana? Gini Pak Lapang, ada Abraham yang di Islam katanya Ya, Ibrahim. Anda yang Itu sama mengambil apa dari enggak? kitabnya Yahudi.
Makanya Islam ada ada sebutan Ibrahim itu. apa enggak? Gini bang, Ada, gini bang, di Islam ada Ibrahim ada, apa enggak? ada. Nah, 1 poin. Dapat dari mana coba? Al-Quran yang menyatakan itu. Oh, iya, kalau gitu pun, pikiranku, ya Bible juga yang menyatakan itu. Kalian masalahnya Protestan ngambil kitabnya Katolik. Ayo, Terus Al-Qurannya, terus Al-Qurannya Al-Quran ambil dari mana? Ayo, katanya turun dari langit. ya itu yang betul. Benar. Nah sekarang kalian ambil dari mimbar gereja Katolik. Ayo, ngapain ambil kitabnya orang? Habis itu bikin agama baru. Gini bang, abang tahu ndak Ah, Protestan ini ah. itu Ya, pisahnya Protestan karena itu apa? adalah agama atau sekte baru yang mengambil ajaran dari Katolik. Tanpa Katolik, Protestan tidak ada. Enggak, Loh, enggak itu aku itu. fakta. Kalian mengambil kitabnya orang. Coba, Habis itu kalian bikin sekte baru. bukan begitu caranya bang. Loh, Lain. bukan gitu gimana? Katolik itu sebagai pemegang hak kitab kanonik. Dia yang punya hak. Lah itu kitabnya orang. Orang punya Katolik Terus punya kitab itu kok. abang percaya sama Katolik apa Protestan? Saya percaya itu adalah dua agama yang berbeda. Tapi Terus percaya dua-duanya sama tidak Katolik apa diajarkan. Protestan? Dua-duanya tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Yesus mengajarkan Yudaism. Apatah lagi Protestan. Protestan ini kan hanya memakan remah-remah dari Katolik. Ya sama juga bang. Kalian siapa Bang, rupanya? Kalian siapa rupanya Protestan ini? Kan gini, bukan gini. orang Katolik itu bukan Di Islam, Protestan. bang, Tapi di orang yang agama abang memprotes itu, Katolik, memprotes ayah kandung, memprotes ibu kandung. Kalian tidak sadar tanpa ibu kalian nggak ada. Tapi kalian protes. oke, boleh saya Sekarang ngomong bang. sekarang begini, orang yang menyembah Yesus itu upahnya apa? Sebagai hakim dia mengupah apa orang yang menyembah dia? Ya surga lah. Di mana Ya buat apa tertulis aku itu? Di mana? barang Di mana Yesus barang memberikan siapa? surga? Ah, barang siapa apa? Bentar, bentar. Barang siapa apa? Barang siapa yang menyembah aku? Ada dalilnya gitu. Barang Akulah siapa yang jalan menyembah aku? kebenaran. Akulah Nah, jalan terus kalau kebenaran. dia Barang ajaran siapa kebenaran, kenapa Anda jadi Protestan? Gini bang, Emang logika Yesus abang itu yang tak mengajarkan sampai. Protestan? Enggak, Logika enggak. abang itu yang tak sampai. Tak Ketika sampai. Yesus menjadi jalan yang ditunjukkan Yesus ke sinagoge atau ke gereja? Abang itu yang Ayo. tak dapat. Gini Lu, bang, akulah sombong. Ku tanya dulu, Yesus itu ibadahnya Hmm. Sabtu atau ibadah Minggu? Sabtu. Kamu ibadah apa? Hari apa? Hari Minggu. Nah, terus kau mengatakan kau percaya kepada dia. Kenapa kau ibadah Minggu? Sekarang abang udah tahu jawabannya, tapi abang sengaja pura-pura tanya. Fakta. Supaya bukan pura-pura, supaya kau tahu. Jangan Supaya memutar kamu balikan tahu fakta. kamu itu bukan pengikut Yesus. Kau itu anti-Kristus, anti-Yesus. Protestan itu anti-Yesus. Yesus mengajarkan Bang. apa? Menyembah kepada siapa? Kutanya dulu. Menyembah kepada siapa? Tuhan Allah, Ah, Bapa di surga. yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Abang abang kan pintar Alkitab juga, aku tahu. Memang saya ahlinya. Nah, itu. Nah sekarang Yesus itu mengajarkan siapa menyembah? Menyembah kepada Bapa itu ajaran Yesus kan? Nah Anda sebagai Protestan menyembah kepada Yesus ajaran siapa? Makanya aku bilang tadi firman itu, akulah jalan dan kebenaran. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa harus melalui aku. Nah
Kenapa kamu tidak melalui Yesus? Nah ini, Apa ini? kenapa abang yang tidak melalui? Kenapa abang yang tidak melalui Yesus? Kata Yang sekarang siapa? kutanya. Melalui Yesus Ya itu kata maksudnya ini. apa? Melalui Yesus itu Melalui maksudnya apa? Melalui Yesus itu maksudnya apa? Melalui Maksudnya? Yesus, maksud Yesus itu di situ untuk sampai kepada Bapa. Kalau Iya, tidak kita melalui apakan Yesus itu? Kita tidak ada tuhankan atau kita rasulkan? 3 pribadi dalam satu. Ajaran siapa itu? Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Aku memang tidak paham sampai situ. Bukan ajaran Yesus itu. Kalau ajaran Yesus itu la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Kalau data yang 3 itu data tambahan. Terus gini bang, Yohanes 30 ayat 10. Terbalik. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Pintar juga. Ku bilang jangan kau ragukan. Bang. Apa maksudnya itu? Abang ini kalau pindah ke Kristen. Apa ku bikin di situ? Neraka udah dijanjikan, jaminan neraka ke Kristen itu dijamin neraka lu sama Yesus. Yesus menjamin neraka untuk orang Kristen Protestan. Abang kalau pindah ke Kristen mantap tuh bang. Aku mau ke neraka. Matamu. Masa aku ke neraka kau suruh? Dada aja. Kebalik bang. Kebalik. Ayo. Hidup kekal itu mengakui Yesus itu Rasul atau mengakui Yesus itu Tuhan? Gini bang. Yang tadi aku bilang 3 pribadian dalam satu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Buat apa kau bawa itu? Nah itu maksudnya aku. Nah, untuk apa kau bawa? Untuk apa? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan, cuman karangan-karangan. Ngapain kau bawa? Percuma. Kebalik. Kita nekan yang lain ya. Kau nggak ada ilmu soalnya. Tri-in-one pula yang dibawa. Ajaran pagan Roma. Trinitas, Trimurti. Itu kan kembaran itu. Halo, selamat malam. Ada juga guys, Gomora versi tingginya. Masuk gua tuh yang kayak ukuran manusia loh. Cuma itu gak masuk karena itu Gomora yang biasa aja. Gak ada kegiatan sama sekali. Semangat malam. Malam juga. Selamat malam. Saya izin mau mengucapkan sesuatu boleh? Boleh. Oke, terima kasih ya Bang. Saya menyarankan kalau bisa orang Kristen jangan menghujat, takut kena pasal penistaan agama. Karena di Indonesia ada aturannya buat jaga kerukunan. Jadi aturan hukumnya, pasal utama pasal 156A KUHP. Isinya, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dipidana penjara paling lama 5 tahun. Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 juga bisa kena. Kalau ujaran kebencian atau penistaan dilakukan lewat medsos, pidana 6 tahun plus denda 1 M. Intinya bukan cuma orang Kristen, semua agama dilindungi, mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi maksud dari undang-undang ini adalah tujuannya bukan melarang kritik, tapi buat jaga 3 hal. 1, kerukunan biar 6 agama, plus 700 suku nggak ribut. 2, ketertiban umum, biar nggak ada demo anarkis karena tersinggung. 3, Bhinneka Tunggal Ika, negara kita berdiri di atas perbedaan. 3, bedanya kritik vs penistaan. Ini yang sering bikin bingung. Jadi ini adalah bahas isi kitab secara akademik, tanya dalil, sejarah, agama, niatnya cari kebenaran. Dan penistaan itu menghina Tuhan, Nabi, kitab suci, ngeledek simbol agama, ibadah. Niatnya memprovokasi atau menghina. Jadi
kesimpulannya adalah jangan balas hujat, nanti sama-sama kena pasal. Lapor ke polisi, cyber, Kemenak, atau RT RW. Negara lindungi semua agama, kita lindungi satu sama lain. Jadi itu aja ya Bang ya. Saya sarankan untuk Oke. teman-teman Kristen kalau mau masuk komal-komal Muslim pakai data. Makasih Ibu. Luar biasa ilmunya Ibu ini. Tepuk tangan dulu kita. Itu perlu untuk diketahui itu. Negara ini adalah negara hukum. Ya, selamat Halo, malam. malam juga Bang. Ya, Katolik, Protestan. Protestan. Oke, silakan. Tema saya, Yesus Hakim Adil. Yes. Yesus adalah hakim yang adil. Itu Ya. kita lihat di 2 Timotius ayat pasal 4 ayat 1. Saya bacakan ya. Di hadapan Boleh. Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Ya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, yaitu kerajaan surga, yaitu dari Bapa surgawi. Itu. iya. Nah inilah yang jadi masalah sekarang antara Islam dan Kristen. Kira-kira yang diusir ke neraka siapa Bang? Yang Islam karena tidak menyembah Yesus. Oh, Yesus. ada dalil? Ada dalil yang menyembah Yesus masuk surga? Ya, itu Yesus adalah karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Yang menyembah Bang, yang Dia menyembah mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal supaya barang siapa, yang percaya betul, karena kami tidak kekristenan binasa. percaya Yesus, betul, Yang percaya Bang, yang percaya Yesus tidak melainkan binasa. beroleh hidup, Yang betul. Percaya dia menyembah sebagai Yesus, Tuhan dan Anak. jaminan surga bagi penyembah Yesus itu di mana tertulis? Anak bau, di mana? Ini saya kasih ya ayatnya, tetapi kasih Ya, silakan. segala harus. Di mana penyembah Yesus masuk surga? Iya di 2 Timotius ya, di 2 Timotius ayat yang ke-6 ya, pasal 4 ayat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai bercurah Paulus sebagai itu. persembahan dan saat kematianku Itu sudah dekat. Ya, itu Paulus. Penyembah ya Yesus kan ini kan dijamin surga di mana tertulis? biar nggak lari ke temanya dulu kan tadi tentang hakim Iya adil. kan hakim Kan adil. Langsung ke poinnya. Islam betul. tidak menyembah Yesus. Kristen Betul, Protestan menyembah Yesus. Anda mengatakan yang masuk neraka Islam karena tidak menyembah. Nah sekarang mana dalilnya Betul. yang menyembah Yesus masuk surga? Oke, ini saya kasih dalilnya ya. Itu di 2 Timotius. Ini biar tapi Bang Zuma nggak terima, tapi saya tetap pakai karena ini kitab suci saya karena Iya, Yesus adalah silakan, firman yang hidup silakan. itu. 2 Timotius Ya, pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman karena hidup itu hanya iman, bukan karena perbuatan baik. itu yang saya tanya, Bang. Menyembah Yesus itu dijamin masuk surga di mana dalilnya? Iya iman karena amanat agung itu barang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mana dalilnya menyembah Yesus masuk surga, Bang? Iya yang Yohanes 3 ayat 16 itu, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 begitu besar kasih karunia Bapa. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa. Yang percaya bukan yang menyembah. Yang kutanya yang menyembah. Kalau orang percaya kepada Yesus, tidak mungkin orang itu menyembah Yesus. Percaya dan menyembah. Percaya itu menyembah. Beda dong, Percaya Bang. sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Allah. Oh, nggak ada. Kami Yesus tak kekristenan pernah. itu Bang Iya, Zuma, justru yang Ya, saya itu kan minta Islam. jaminan untuk Protestan dari Yesus itu di mana, Bang? begini Bang, karena maupun Katolik, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang agama.
Lantas kalian ini mau kemana? Kalau Yesus tidak mengajarkan agama kalian, mau kemana? Mau Tidak ada. kemana kalian, Allah abang? tidak memberitakan untuk agama. Agama itu perbuatan manusia. Tidak ada agama. Iya, Itu perbuatan menyembah Yesus itu jaminan surganya di mana, Bang? Iya, Yohanes 3. Karena begitu. Makanya gini, Bang. Iya, Baca dulu, percaya Bang. Yesus, bukan menyembah Yesus, Bang. Karena dia jalan kebenaran dan hidup itu. Yohanes 8 Kenapa ayat 12. kenapa jalan disembah? Yang disembah itu tujuan. Yesus jalan Ya, menuju jalan dan Monas, tujuan. bukan Dan akhirnya Monas. tujuannya itu keselamatan. Mati meja. Di mana Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, dan Bapa itu adalah aku. Tanpa melihat Bapak adalah aku, bukan. Tapi Terus Yesus kenapa dan Bapa disembah? Kenapa disembah jalannya? Yesus itu cuman jalan menuju Bapa. Jalan Betul. menuju Bapa, bukan Itu- Bapa. itu kata metafor. Itu ya itu bahasa kiasan. Ya, jalan itu metode, cara menuju Bapa. Aku yang ngajarkan, kata Yesus. Yesus mengajarkan apa? Menyembah dirinya. Bentar Bang Juma, kalau di Muslim kan sering dengar ada yang di Jumatan tuh katanya, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Betul, jalan yang lurus apa? Kalau di kekristenan tuh bahwa Yesus adalah jalan yang lurus itu. Jalan lurus yang ditunjukkan itu adalah rasulkan Yesus, bukan Tuhankan Yesus. Ya dia sebagai rasul, iya. Terus Yesus kenapa itu- dituhankan? Dia menggenapi semuanya karena dia adalah Ya, Alfa dan apa Omega. hubungannya coba? Kenapa dituhankan? Dia Tuhan kalau di Ibrani 1 ayat yang ke-10. Lah kenapa pula orang surat kabar yang tidak diketahui siapa penulisnya Anda bawa? Saya kenalin center dong. Bang, mana jaminan selamatnya bagi penyembah Yesus itu di mana dalilnya, Bang? Jangan ambigu. Kalau kami jelas dalilnya, keselamatan dari Yesus itu tertulis di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Bapa yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Betul. sang utusan. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Nggak ada Tuhan bilang. atau utusan Tuhan? Coba ulang bacain ayat yang benar tadi dengan ayat berapa tadi? Tidak ada tertulis bahwa mengenal Yesus adalah utusan aja, bukan selain Allah, bukan itu tulisannya. Yohanes 17 nomor 3, Cak Ayu. Saya baca. Baca. Saya Baca. Yohanes berapa Bang Juma? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 itu doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Itu Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini Yesus lah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul, karena dialah, dia datang untuk dapat dikenal. Tanpa Yesus kita tidak dapat kenal Allah yang sebenarnya seperti apa. Karena dia saksi hidup. Sebagai rasul yang hidup, sebagai raja, sebagai Tuhan dan sebagai Allah di situ. Karena Yesus adalah sama Bapa adalah satu hakikat yaitu Allah. Satu hakikat gimana? Wong Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya. Kok Yesus dikasih masuk berarti dua-duanya? Ada-ada aja Bang ini. Jangan gitu dong. Belajarlah. Iya, ayatnya berbunyinya demikian. Kalau selama saya tahu selama ini Yohanes 17 nomor 3, hidup Betul. kekal mengenal betul. Yesus sebagai apa? Mengenal Yesus inilah hidup mana coba? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal, mereka tuh orang-orang murid-muridnya ya, mereka mengenal Yahudi. Mengenal Wah, Engkau mereka Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai apa? dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, benar. Nah, Diutus agar dikenal. Dia kan bukan lahir baru diutus, tapi diutus. Yesus dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus? Betul. Di sini nih mengatakan untuk diutus agar dikenal Allah yang sebenarnya. Yesus ini dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus? Ya, sebagai diutus. Nah, udah. Itu iman kami.
Oh ya, Iman kalau kalau abang Muslim ini, betul. iman abang ini enggak. Yesus itu Tuhan yang mengutus. Berarti Anda tidak memperoleh Betul, hidup Bang. kekal. Nah, hidup kekal itu ada Betul. di Jadi kami. Bukan di Kristen. Di Kristen itu mengenal Yesus sebagai pengutus. Ayo, hidup kekal adalah kemenangan. Hidup kekal. Bang Juma, Bang Juma, Hidup kekal. Bang Juma. Hanya ada di Islam. Bang Juma lihat Mati itu di kekal adanya di abang. Gimana? di Yohanes 7, di Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ini kata Yesus, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku," huruf besar. "Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, Mereka agar siapa? mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Jadi Yesus itu Alfa dan Omega. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di situ. Nah, berarti hidup kekal Anda dapat gak? Dapat, karena orang dia yang selamat jadi Kristus. Hidup kekal itu mengenal dia sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar di situ. Yohanes 1 ayat 1, ayat 3, Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, makanya ayatnya ini yang benar yang saya kasih Pak. Alamak, Bang, Yesus itu bertuhan atau tidak? Bang, Yesus itu bertuhan atau tidak? Ya, sebagai manusia punya Tuhan, sebagai Bapa itu Bapa sudah dianggap Tuhan. Sebagai Tuhan. Sebagai manusia, Kan sebagai dia, manusia. dia punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Sang Bapa, sang sumber itu. Sang Bapa. Itu satu-satunya Tuhan atau masih ada Tuhan lain? Gak ada. Tuhan boleh banyak, Bang Juma. Tergantung waktu dan Enggak. tempat. Di mana. Menurut Yesus hidup kekal, Bapa satu-satunya Tuhan atau masih Tergantung ada waktu Tuhan dan lain? tempat. Di mana kita berada. Mati Dan apa nih. konteksnya. Jadi Tuhan Anda bisa banyak. Kami Tuhan satu aja Bang Juma. Hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk penyelamatan kami itu Tuhannya satu. Siapa Bapa? Bukan Tuhan. Bapa sang itu Allah sendiri. Itu bukan Allah Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bukan, karena tidak bisa dapat dilihat. Allah turun. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bingung Nabi saya Musa jadi. melihat firman-Nya itu, yaitu Yesus. Sebagai cahaya terang itu, api itu tanda itu Yesus. Mati. Jadi Sebagai sembahan firman-Nya. Anda itu ada berapa sembahan Anda? Ya kalau ke Bapa harus melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang harus melalui Yesus itu maksudnya gimana? Melalui Yesus itu mengimani Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, utusan iya. Sebagai utusan iya, betul. Sebagai utusan iya, sebagai raja iya, sebagai Tuhan iya, sebagai Allah di situ. Astagfirullahaladzim. Ya. Dia firman yang hidup. Kalimat kalam sebagai kalimatulahnya Allah. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Yesus sebagai pencipta. Yesus bukan ciptaan. Makanya tadi di Yohanes tadi dia iya. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Di mana? Oke, sekarang saya tanya Bang Juma, di mana Yesus di Alkitab ini ya, kekristenan ada tertulis ada. Apa? Tertulis apa? Tertulis apa, Bang? Ntar saya cari ayatnya bentar. Astagfirullah. Masa Yesus pencipta? Ini mau hidup kekal. Kalau begitu, bagaimana Yesus jadi hakim adil? Kalau diimani sebagai pencipta? Iya, Yohanes 3. Bentar. Maka tidak dilemparkan ke neraka paling dalam itu, Bang. Yesus pencipta itu dilemparkan kemana, Bang ini?
La haula wala Timotius 2 quwata illa Timotius. billah. Kasihan kali abangku ini. Abang pendeta kah? Saya jemaat Bang? biasa bang, masih kayak Bang Juma lah kalau mau di Oh, saya bukan jemaat biasa jemaat abang biasa, ini ya. masyarakat biasa. Oke. Jadi Yesus Saya itu jemaat pencipta. biasa. Yesus itu pencipta. Bang, sadar nggak Satu ngomong ayat gitu? yang ke-10. Sadar nggak mengatakan Yesus pencipta? Sangat sadar karena saya sangat sadar karena bukan perkataanku tapi perkataannya Yesus sendiri, firman yang hidup itu. Nah, Yang di kita- mana Yesus mengatakan kalau dia pencipta, Bang? Di mana itu? Ya, saya kasih ayatnya, makanya dalil satu. Silakan tunjukkan Dulu ya, bentar saya dalilnya. cari. Alamak, Balik kodong kameranya. saja. Menghadapi manusia tak Balik berkepala. kameranya gimana cara balik? Bacakan aja, Bang. Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya pencipta? Yohanes 1 saya nomor baca 3. ya. Ya, silakan. Gak usah Yohanes 1:3, saya baca ayat yang Ibrani aja ya. Bentar. Ibrani Yohanes 1 ayat itu 3 udah catatan Bang Juma siapa, udah tahu. Bang? Ya Paulus sama Yesus kan mengajar hal yang sama, tidak ada perbedaan Di di situ mana persis. yang menuliskan kitab Ibrani ini siapa, Bang? Kata siapa Ibrani itu tulisan Paulus, Bang? Ya itu kan kitab suci. Bang Juma kan tanya kepada orang Kristen. Saya Kan sebagai Yesus Kristen, saya pegang. berkata, Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Kalau penulis Ibrani bersaksi tentang Yesus, benarnya di mana? Sedangkan penulis Ibrani aja kita tidak tahu siapa. Apalagi isi kitabnya. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Anda bersaksi kalau Yesus itu pencipta. Itu kesaksian Anda buat-buat sendiri, Cak Ayu. Nih Bang Juma saya baca ya, Ibrani 1 ayat yang ke-10. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Ah, Itu Bang Juma. di mana itu? Yohanes 1 ayat 3 sama Ibrani 1 ayat 10. Yohanes Saya kasih 3 dalil itu nih. bukan Yesus. Sekarang kutanya sama abang. Nah Kutanya ini sama abang. salah Bang Juma salahnya di sini. Oke, baik, karena baik abang, baik. Saya tanya nih sekarang. Dagingnya Yesus barang baru atau barang lama? dagingnya Yesus, Ah, barang apa maksudnya, barang apa? barang lama atau barang baru? Kalau kelihatan fisiknya barang baru. Yang menciptakan siapa? Dia bukan ciptaan, mencipta. Dia bukan ciptaan. Yang membuatnya siapa? Makan manusia kan Roh Kudus, itu dari Roh Kudus Sang Bapa. Yang membuatnya siapa, Bang? Roh Kudus. Di mana Roh Kudus mencipta, Yesus atau yang pencipta? Bukan, yang Roh Kudus itu yang memberitakan kepada Sang Bunda Maria ibunya. Tapi Roh itu Iya. datang keluar Anda dari Allah mengatakan sendiri. daging Yesus itu barang baru, yang mengadakan barang baru ini sopo? Ya dari Sang Bapa, keluar dari Bapa. Tadi katanya Yesus, sekarang Bapak lagi, mana yang betul? Mana kata Yesus, kalau dagingnya itu kan dari Sang Bapa itu, dari Roh Kudus. Lo. Ya Yang kan malaikatnya begitu. Yang menciptakan daging Yesus siapa? Gak ada yang menciptakan di situ. Kan dari kemuliaan dari Cipta firman itu, Allah sendiri, Sang cipta Bapa. itu karya itu buatan. Yang membuat, yang Gak ada buatan di situ. menciptakan. Kalau kecuali
Bukan. Yang Astagfirullahalazim. buatan itu seperti Nabi Bang Juma dan saya itu buatan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bang Juma dan saya itu ada buatan. Kalau Yesus bukan buatan. Dia dari Lalu siapa? seluruh dunia ada. Dia kan bukan buatan. Kalau kita tuh bukan ciptaan Kalau lagi. dia bukan Kan buatan, ciptaan udah selesai. Kun kalau dia fayakun udah bukan- selesai. kenapa dia jadi bayi, Bang? Ciptaan Jadi itu bayi. artinya selesai. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Maksudnya apa? Jangan buat yang lain jadi gila. Gila sendiri aja, Bang. Jangan ajak yang lain. Coba gimana Bang Juma? Yang logika, yang logis ya. Tadi Coba yang Anda mengatakan di Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatunya diciptakan oleh Yesus. Yes, betul. Apakah daging Yesus sesuatu? Ya itu baru karena setelah Nah, siapa yang kedatangannya. menciptakan sesuatu ini? Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus menciptakan dagingnya sendiri. Bukan, itu bukan ciptaan, karena itu kemuliaannya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Dari Sang Bapa itu. Karim. Karena daging adalah bukan ciptaan di situ. Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Ya kalau seperti Nabi Musa atau Bang Juma itu kita kan ada berhubungan manusia sama tubuh ya, manusia sama manusia. Itu baru jadi, itu namanya suatu yang ciptaan. Bagaimana ceritanya Bang ini? Kalau Hawa, bagaimana Hawa tidak ada ibunya dia bisa ada? Itu dari tulang rusuk kan, dari Sang Bapa. Dari tulang rusuk aja bisa. Apalagi Ya, kan Allah yang dari beri. rahim manusia tinggal dipercik ke sperma oleh Tuhan, masa nggak bisa? Anda nggak percaya kalau Tuhan bisa menciptakan sperma satu tetes? Enggak, tapi Yesus bukan dari Alkitab tidak mengatakan demikian. Tapi dia kan bukan dari berasal dari firman kan? Dari kehendak kan? Alamak. Pikiran Allah, bukan sperma. Baca Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Oke, sekarang itu keturunan, cerita keturunan. Bang Nah, Juma, saya tanya Bang Juma. Tadi keturunan. Bang Juma nggak percaya. Betul. Tadi katanya Keturunan tuh pencipta. cerita keturunan. Terus Pencipta atau keturunan Daud nih? bentar, Bang Juma tadi nggak percaya Roma. Roma kan tulisan Paulus. Kenapa Bang Juma harus pakai standar ganda gitu? Tadi saya Iya, di kasih situ Ibrani, Bang Juma nggak mau. Sekarang Bang Juma kasih Roma. Kan ketahuan penulisnya Paulus mengatakan. Kalau Ibrani kan kita tidak tahu siapa penulisnya. Itu surat siluman Ibrani itu nggak ditahu penulisnya, nggak ada yang tahu. Bapak-bapak gereja mula-mula nggak tahu siapa penulisnya. Tidak ada yang Dan bertanggung itu surat jawab. Paulus kepada itu surat Paulus kepada jemaat di Ibrani. Kata itu. siapa ngarang? Astagfirullahaladzim. Lama-lama masa itu Bang Juma harus pakai standar, jangan standar ganda, kadang iya dan tidak. Harusnya kalau nggak Ibrani pakai tidak diketahui siapa penulisnya. Roma bertanggung jawab Paulus. kalau kekristenan bertanggung jawab bahwa itu ada tulisan Paulus. Nah, Paulus mengatakan Yesus itu berasal dari sperma Daud. Betul, itu sila-sila. Ya, sila-sila kan? Nah, kalau sila-sila berarti dia ciptaan atau bukan? Bukan ciptaan. Tapi Sila-sila dia itu harus bersilsilah, dia Karena harus anaknya dari- Daud, keturunan Daud. Iya, keturunan Daud itu harus dari bangsa Israel, harus dari Yakub. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya Israel itu bukan dulunya bukan Israel tapi Yakub. Allah menggantikan nama jadi bukan Yakub tapi Israel. Jadi sekarang. Anda sebagai manusia bukan ciptaan gitu. Ya kita bukan ciptaan lagi. Kita Astagfirullah. bukan ciptaan. Tapi Berarti hubungan hanya ada dua, Bang. Hanya ada dua, Makanya kalau pencipta kita- atau ciptaan. Hanya ada dua, pencipta atau ciptaan. Berarti kalau Anda bukan ciptaan, berarti Anda bahwa pencipta. hubungan antara keluarga. Begini, Bang Juma. Kalau ada hubungan antara bapakku sama ibuku, aku tuh nggak ada. Itu bukan kalau ciptaan tuh segala sesuatu yang harusnya
dari Allah Yang sendiri. dikatakan, dengarkan dulu saya. Kalau bumi, iya itu harus ciptaan. Kalau yang dikatakan ciptaan itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang bukan ciptaan itu pencipta Betul. yang tidak berawal, tidak berakhir. Itu pencipta. Di luar pencipta semuanya ciptaan. Ada yang diciptakan tanpa ayah ibu, Contohnya. ada yang diciptakan tanpa ibu, ada yang diciptakan tanpa ayah. Masa manusia tidak diciptakan sih? Gimana sih agama Anda ini? Semua manusia itu Manusia diciptakan. diciptakan hanya cuman Adam. Cuman Adam, bukan Adam toh yang diciptakan. Kan Astagfirullah. turun itu melalui hubungan. Emang di Quran ada tulis itu, saya tanya cuma satu. Saya tanya Coba satu baca, dalil di Quran ada tulisan manusia. coba Anda baca dulu Zakaria 12 nomor 1. Coba baca. Baca dulu. Bang Juma langsung baca aja di situ Zakaria, coba. Baca Aku dulu. agak gelap susah. Baca nyarinya. Anda yang harus baca, bukan saya yang harus baca. Anda yang baca. Bukan Ntar dulu saya cari dulu. Iya, baca. Carinya Astagfirullahaladzim. susah Bang Juma, saya agak burang lampunya. Tinggal ketik di situ. BABA, BIB, Zakaria. HP-nya satu aja. Nanti saya keluar Akulah dari HP. yang telah menciptakan segala roh yang ada pada diri manusia. Betul. Kok jadi betul? Tadi katanya bukan ciptaan. Ya roh tuh membimbing, hidup nafas. Nafas hidup. Kan dari keturunan. Kata roh aja diciptakan, apalagi daging, Cahayu. Abang ini. Sekarang Bang Juma kalau contohnya Bang Juma kalau tanpa ibu bapak, Bang Juma apakah ada sampai saat ini? Kalau Tuhan menciptakan aku ajaib, ada. Kayak Adam, ada. Segala sesuatu di luar Tuhan itu ciptaan. Kalau tanpa Ada berapa pencipta? Satu. Di luar pencipta apa namanya? Di luar pencipta apa namanya? Makhluk. Nah, makhluk ini pencipta atau ciptaan? Ya ciptaan, apa namanya? Apa dulu? Apa kalau makhluk apa? Aku juga tahu sampai. Tapi logikanya gimana coba Bang Juma? Coba. Segala sesuatu. Bang Juma juga saya rasa. Segala sesuatu. Bang Juma juga kayaknya nggak dapat logikanya. Kenapa tidak dapat? Ciptaan berasal dari kata cipta. Cipta itu karya. Kita ini karya Tuhan atau bukan? Ya, berkat Tuhan. Kok diberkati? Kita ini karya Tuhan atau bukan? Mana dalilnya Bang Juma? Kan ini Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahaya ini, bahaya ini. Aku tanya satu Bang Juma, antara Islam atau Kristen sama aja. Kalau tanpa orang tua kita, apa kita ada? Tanpa orang tua kita, apakah kita ada? Ya tergantung. Kalau Tuhan menginginkan kita ada tanpa ayah ibu, bisa. Buktinya Adam. Sekarang kan ada yang nggak ada, manusia ada belum lahir. Apakah itu ciptaan tuh kalau dia belum ada? Segala sesuatu, dengar dulu. Yang disebut ciptaan, akar katanya cipta. Cipta itu karya. Karya itu adalah buah perbuatan. Itu karya. Kan? Hasil dari pekerjaan. Betul. Itu karya. Nah, kita ini karya Tuhan atau bukan? Enggak lah. Jadi kita ini karya siapa? Karya orang tua, karena di mereka ada hubungan. Punya keturunan gitu. Tuhan tidak berhak menghakimi kita kalau begitu, karena kita bukan ciptaannya. Paham? Paham nggak? Paham nggak lo? Tuhan tidak punya apa
tidak Ya, ada paham. hak sama kita karena kita bukan ciptanya. Ngerti loh? Ngerti gak? Kita ini ciptaan. Cara Tuhan menciptakan kita melalui rahim ibu. Segala sesuatu di luar Tuhan itu namanya ciptaan. Kita ini ciptaan, kita ini karya. Segala sesuatu yang disebut karya itu makhluk. Ya ciptaan dari keturunan itu Iya, dari Adam. Kalau tanpa Adam kan iyalah, manusia. itulah yang ku maksud, Cak Ayu. Udah tahu. Jadi gimana? Yang menyembah Yesus gimana hukumnya secara dia datang sebagai hakim? Ya itu Makasih, contoh Bang ya. Boki. Tadi kita kembali ke topik ya. Itu kalau untuk Muslim, kalau saya sesuai Alkitab ya, dia sebagai hakim yang adil, dia datang lagi di datang yang kedua kali untuk menghakimi yang Oke. sesuai perbuatan dan percaya kepadanya. Kalau Oke. bukan Kristen pun kena juga kalau bagi percaya tapi sesuai dengan perbuatan selama dia hidup. Oke. Sekarang coba Anda lihat di Markus 13 nomor 6. Baca lagi. Ya. Saya lagi bentar. disuruh baca. Saya yang baca. Nah, gitu dong. Berarti dua HP-nya kan? Markus berapa Bang Ji? Markus 13 nomor 6. Ini sekaitan dengan hakim adil ya. Ntar saya nyalain senter dulu. Kok terang kok nyalain senter gimana sih ah? Iya, kurang makan kentang jadi ini Kurang 13 makan ayat 6 ya. kentang. Makan kutang. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, penjajah datang ke Nusantara memakai nama siapa? Oi! Penjajah datang ke Nusantara Itu memakai mah nama siapa? penjajah. Penjajah masuk ke Nusantara memakai nama siapa? Nggak ada penjajah di sejarah tidak mencatat bahwa membawa nama Yesus, tidak ada. Jadi yang mendirikan gereja siapa? Tidak ada sejarah. Ya, jadi orang Belanda kalau mau bilang itu kan dari orang penjajah. Orang Belanda datang memakai nama Tapi siapa? bukan membawa nama Yesus di situ. Lalu siapa nama dibawa? Bukan Nabi membawa nama Muhammad. Yesus. Jadi namanya siapa? Nabi Muhammad. Nama siapa? Bukan nama Muhammad. Lalu nama siapa? Karena nggak dikenal nama. Iya, lalu nama siapa dipakai mengajar kekristenan itu oleh Belanda, siapa namanya? Ya Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Belanda yang pakai nama Yesus ini? Siapa? Saya atau Anda? Kalau di Alkitab tidak Saya atau Anda? sih Alkitab tidak. Ya Bang Kuma lah, Bang Kuma. Berarti saya ikut Kristen agama Belanda dong. Betul. Bukan Bang Cuma sama kami. Belanda datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang banyak. Orang banyak yang disesatkan mereka itu yang masuk ke gereja, yang ikut dengan mereka. Akhirnya apa? Dia berkata, akulah dia. Tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan kan? Betul. Nah, dia akan berkata, akulah dia. Dia sang Tuhan itu. Mereka menyesatkan banyak orang. Sampai sini paham? Sampai di sini paham? Cuma kan sepotong. Kalau ambil semua nggak gitu. Ya. Coba. Awas kalau tidak. Coba. Masolang generasi. Baca nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai seterusnya. Baca biar Anda tahu siapa yang dimaksud di situ. Biar ku terangkan. Baca satu perikop. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Baca.
Siapa yang datang memakai nama Yesus ke Nusantara ini? Ia penjajah. Menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang disesatkan? Ya pengikutnya lah yang percaya kepada mereka. Yang tunduk kepada mereka. Siapa itu? Anda bilang Islam. Matamu. Baca-baca. Dan kamu akan mendengarkan deru perang. Atau kabar-kabar tentang perang. Nah, berarti kamu di situ umat Islam dong. Umat Islam mendengarkan deru perang, kabar-kabar tentang perang. Karena kami umat Islam yang diperangi saat itu. Nah, ayat yang ke-10 Bang Juma tadi kan ayat 6. Silakan. Markus 13 ayat. Tadi Markus 13 ayat 6, sekarang ayat yang 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu Injil yang mana? Iya, betul. Injil yang Injil mana? ini yang dipegang Kristus. Matamu. Dari sejak kapan Yesus mengenal Bible? Ada aja. Aduh, kau dekat di sini. Karena Bible itu dia sendiri. Iya, hidup itu. Ngarang cerita pandai-pandai ya. Bible itu kan itu tulisannya, firmannya yang dibentuk tulisan. Kalau firman Kata itu siapa? Jangan itu firman yang ngarang-ngarang. hidup. Di mana Yesus mengajarkan Bible itu adalah Injil? Di mana? Karena Injil itu karena perkataannya sendiri. Perkataan Yesus itu, dengar, perkataan Yesus itu di Yohanes 17:8. Dia adalah rasul. Coba Yohanes 17:8. Injil yang diberitakan Yesus kepada muridnya, Yesus itu sebagai apa? Bentar dulu, ayat 11-nya begini, saya baca dulu Bang sebelum selesai. Silakan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus itu untuk Kristen atau untuk Islam? dikarun. Itu untuk Islam atau untuk Kristen? Roh Siapa? Kudus. Siapa yang digiring pada saat Belanda datang ke Nusantara? Siapa? Dan jika kamu diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kau katakan. Siapa yang digiring? Siapa yang diperangi pada saat Belanda datang ke Indonesia? Siapa? Siapa yang menggiring? Ya, Belanda. seperti Bang Juma ini yang digiring. Iya betul. Berarti yang dinasehati di situ saya. Pelaku penyiksaan, penganiayaan itu Anda. Yang banyak orang datang memakai nama Yesus itu Anda kan? Iya kan? Bunyinya ayat ini kesimpulannya kalau Bang Juma cocoknya di ayat yang ke-6, kalau Belanda cocoknya di ayat yang ke-10 dan 11. Sekarang siapa yang banyak orang datang memakai nama Yesus? Siapa? Islam atau Kristen? Seperti Bang, kayak Bang Juma kan mengiringi. Mengiringi segala sesuatu yang nggak benar. Tunggu dulu. Tapi Sebelum Belanda Indonesia, dengar. biarpun Sebelum ada agama Islam dan agama Kristen di Nusantara ini dulu. Siapa yang datang memakai nama Yesus ke Nusantara ini? Islam atau Kristen? Kristen. Udah. Terus kenapa Anda tuduh saya? Akan datang banyak orang, dengar. Akan datang banyak orang, dengar. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Siapa itu? Siapa yang mengatakan? Jawabannya itu Belanda. Kalau mau ikut Belanda. Dengar. Itu Belanda. Menyesatkan banyak orang. Siapa yang disesatkan oleh Belanda? Gak menyesatkan karena Belanda itu di ayat 10-nya menyimpulkan bahwa kebenaran itu harus dijalankan biarpun di tengah-tengah orang yang itu. Kenapa Anda jadinya lari nyebrang ke sana kemari? Yang di data nomor 10, dengar. Nomor 10-nya. Nomor 5 Anda baca. Nomor 5 Anda baca. Waspadalah agar kamu di situ siapa? Kamu di situ Islam. Sebab akan datang bagi siapa yang mengikut. Akan datang, tunggu kita bicara di Indonesia dong.
Waspadalah agar jangan ada penyesat menyesatkan kamu. Itu Yesus menasihati kami Islam. Betul. Akan datang banyak orang Betul. dengan memakai namaku. Itu yang datang Belanda. Menyesatkan banyak Itu orang. bukan menasihati orang Islam, tapi Kristen sendiri. Bagi Kristen itu pengikutnya, Belanda. waspadalah. Kristen itu Belandanya. Betul, Kok karena itu jadinya musuh Anda, Kristen. kenapa Andanya yang jadi Islam? Lucu ente ini. Yang datang memakai nama Yesus itu Kristen. Menyesatkan Betul. banyak orang. Berarti orang-orang yang disesatkan ini masuk ke Islam atau masuk ke Kristen? Itu tentang pengajaran Bang Juma. Ayatnya itu tentang pengajaran, mengajarkan hal Mulai yang lagi. benar. Saya ulangi lagi, saya Sesuai simpulkan. Injil yang tertulis. Saya simpulkan lagi Bang, saya simpulkan lagi. Akan Ya. datang banyak orang memakai namaku. Betul. Siapa banyak orang yang datang Betul. memakai nama Yesus, Islam atau Mau Kristen? Kristen boleh, Islam pun boleh, termasuk Mana Bang ada Juma. Islam pakai nama Bisa- Yesus? Sekarang Bang Juma kan bawa nama Yesus juga di sini. Justru saya di sini menghalangi orang-orang yang datang memakai nama Yesus. La haula wala quwata illa billah, susahnya. Jujur Bang. Anda kelihatannya orang baik-baik. Orang yang banyak datang memakai nama Yesus itu Islam atau Kristen? Ya, memang karena di dalamnya juga, di dalam ini Memang Kristen sama, kan? betul. Kristen kan? Menyesatkan banyak orang. Berarti Kristen itu penyesat atau bukan? Bukan penyesat di situ, konteksnya bukan untuk pengajaran yang benar. Mas seorang generasi. Coba Bang Jumba baca ayat yang ke-10, coba bacanya pelan-pelan di ayat 10. Ayat Biar ke-10 tahu, itu, ayat ke-10 Pelan-pelan, itu, ayat ke-10 itu, nomor 10 itu untuk murid-murid. Nah, Yuk. ketika Injil, ketika Injil mau diberitakan kepada seluruh dunia, Injilnya Yesus kan? Injilnya, yes. Injilnya Yesus kan? Halo? Parah ini Bapak ini, parah ini teman-teman, parah. Bukan Injilnya Lukas, bukan Injilnya Markus, apalagi surat Paulus kan yang minta diberitakan ke seluruh dunia. Tapi Injilnya Yesus, baca Markus Ya. 1 nomor 14. Yesus pergi ke Saya jawab, Galilea. Bang. Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Berarti yang harus diberitakan Injil Allah, bukan Injil Paulus. Betul. Berarti kalau Injil Allah yang harus diberitakan, Yesus itu Rasulullah. Itu yang harus diberitakan. Dengar Bang Jumba, Injil itu Yesus itu sendiri. Injil itu Yesus sendiri. Firman yang hidup tuh Yesus. Nah, Kalimatullah Allah itu Yesus sendiri. Oke, Yesus sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Betul? Ya kan? Betul. Nah, segala firman, segala Yesus yang telah kusampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini apa? Betul. Tuhan atau Rasul? Ya, sebagai rasul, sebagai utusan. Iya, sebagai Rasul atau sebagai Tuhan? Sebagai rasul, Ya, utusan sudah. Tuhan di situ ada semua. Ada Pak. Kenapa muncul lagi Tuhannya? Bungkus itu Iya. Tuhannya bawa ke gereja. Jangan ajarkan di sini. Karena tidak ada Yesus mengajarkan begitu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini adalah Rasul. Murid-muridku percaya aku ini Rasul. Kenapa kau bawa Tuhannya lagi? Di mana kau dapat ilmunya itu? Jangan kotori komal saya dengan sesuatu kebohongan. Apakah Yesus sama dengan Apakah Yesus sama dengan Markus, sama rasul? Markus itu bukan Rasul, Bang Juma. Cahayu. Yang Rasul itu Yesus. Astagfirullah. Makanya saya tanya Bang Juma, apakah Yesus sama dengan manusia biasa yang lainnya? Yesus itu Rasul, Kenapa tidak di sama situ seperti malaikat? Sesat. Makanya dia namanya Yesus Kristus. Dia adalah Kristus, Isa Al-Masih itu.
sebagai awal dan akhir. Dia yang sebelum dunia ada, dia ada, dan Aduh, dia akan Yesus datang tidak di pernah dunia akhir mengatakan zaman. itu, Itu Paman. namanya Yesus Isa tidak. Al-Masih. Ada yang punya Kenapa dia suntikan gelar sebagai Isa Al-Masih? Ada yang nomor Bang teleponnya Juma, dia dokter gelar sebagai Isa Al-Masih. dokter hewan nggak? Coba disuntik rabies dulu abang kita Kan ini. begini Bang Juma, menariknya tuh topiknya tuh kan Yesus bilang, Bang Juma kasih bilang Yesus adalah hakim yang adil. Apa Ah, ya hakim yang adil tuh awal permulaan dan akhir zaman untuk menghakimi. iya. Ketika dia Terus datang nabi siapa menghakimi. yang pertama dan terus nabi Astagfirullah. siapa yang terakhir Nggak dan usah akan kemana-mana melewati bang. Ketika Yesus tampil sebagai hakim, penyembah dia itu kemana perginya? Bang Andi Syukran. Kemana perginya penyembah Yesus? Baca Matius 7. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Bang Andi Syukran, Bang Andi. Kalau Barakallah. Bang Juma bilang mau baca Matius 7 Sekarang tadi pertanyaannya sebelumnya. yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Oke. Tadi Bang Juma bilang Matius, Markus, Lukas bukan Injilnya Yesus. Ya dong. Atau iya, sekarang Bang Juma suruh saya baca. Jadi maksud saya itu kadang jangan bertabrakan, kontradiktif Bang, ya Bang Juma kata. Kenapa saya pinta Anda membaca? Karena buku-buku yang Anda sebut Injil itu adalah cerita-cerita yang dikumpulkan dari rakyat Betul. tentang Kalau Bang Juma bilang Yesus. betul, kalau Bang Juma bilang iya, kenapa Bang Juma harus pakai Matius atau Markus? Kan itu cerita yang ditulis tentang Yesus, Abang. Betul Bang Juma, tapi Bang Juma mau membenarkan. Contohnya siapa yang bilang? Terus saya harus pakai Al-Quran menjelaskan ke Abang gitu. Saya pakai Al-Quran kalau gitu. Bukan. Menjelaskan. Di samping itu saya kasih Matius, Bang Juma bilang nggak percaya, bukan Injilnya Yesus itu. Maksudnya gitu. Artinya bertolak belakang. Maksud Injil yang harus diberitakan itu adalah firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu rasul, Paman. Betul, karena firman yang Betul lagi. ada di dalam Buku Injil ini, itu, dengar, yang ada buku di ini, murid-murid jadi dengar, saksi dengar, hidup. dengar. Buku ini adalah berisi cerita-cerita kisah tentang Yesus yang dikumpulkan oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Konon dia melihat, Betul, karena dia menulis. saksinya. Bukan penulis ini yang jadi saksi. Penulis ini menerima dari saksi-saksi, Paman. Parah. Betul, saksi kan saksi hidup di situ. Ini bukan Injilnya Yesus. Ini bukan Injilnya Yesus. Ini buku yang menceritakan. Yesus yang mana? Ini buku yang menceritakan sahabatan di Syukran. Tuh serigalanya bunyi. Ini buku yang menceritakan tentang Yesus memberitakan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Di dalam karena dia sendiri. Kenapa lari ke situ lagi, Paman? Kalau Yesus itu Injil itu sendiri, oke. Tapi bukan ini dong. Ini adalah surat kabar. Ini surat kabar yang menceritakan tentang Yesus, di mana Yesus memberitakan Injil kepada kaumnya. Injil yang diberitakan Yesus kepada kaumnya itu bukan ini, tapi buku ini menceritakan kalau Yesus itu memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Ini menceritakan kalau Yesus memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Ini menceritakan kalau Yesus itu memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Ini menceritakan bahwa Yesus memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Ini surat kabar yang menceritakan Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Yesus tidak pernah menenteng begini. Sini kawan-kawan murid-murid, aku ingin membacakan buku ini. Enggak. Buku ini menceritakan kalau Yesus itu memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan buku ini yang diberitakan. Sampai capek aku ngomong. Anda baca di dalam KPR 8. Filipus memberitakan Injil Yesus.
Anda baca kemudian di dalam Yohanes 1, nomor 35. Bagaimana Bang kemudian... Juma, saya jawab dulu. Ya, silakan. Harusnya Bang Juma bilang bukan Injil, itu berarti Injil yang mana? Coba kasih saya, tunjukin saya. Injil yang diberitakan Yesus itu, Bang, adalah segala perkataan yang diterima Yesus dari Bapa, yang tidak bercampur aduk dengan catatan-catatan orang lain. Tidak dibukukan, tidak ada yang dari Bapa membukukannya. itu namanya rema. Dari Bapa itu rema. Kalau ini tulisan firman yang ditulis. Kalau firman yang hidup adalah Yesus sendiri. Justru karena itu, makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Artinya Yesus itu firman hidup. Firman berjalan dia. Dia Injil yang berjalan. Makanya dia mengatakan, apa yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapakku yang telah mengutus aku. Berarti dia adalah Injil yang berjalan. Abang, bukan ini kan? Bukan ini. Bukan ini kan? Akui dulu. Akui dulu. Ini Injil atau bukan? Ini Injil atau bukan? Injil. Berarti Yesus Injil. Ini Yesus. Ini Yesus. Ya. Ya, itu sebagai tulisan firman-Nya Yesus itu. Tomalasa. Ini Yesus. Ya, sebagai tulisannya, ajarannya. Di sini 13 bukunya Paulus, Yesus juga. Buku Paulus itu, Roma, Galatia, Filipi, itu Yesus juga. Ya, karena dia ambil pengajaran yang sama. Tidak keluar dari situ. Apa? Kan tidak keluar dari ajarannya Yesus, sama. Matamu, masa kayak gitu caranya? Nggak boleh begitu, Bang. Nggak boleh. Jangan nipu orang banyak. Jangan, nggak bagus, nggak bagus. Di mana ajaran Paulus keluar dari ajarannya Yesus? Ada nggak? Ada nggak? Coba satu. Yesus itu manusia kan? Betul. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Bukankah Yesus itu manusia? Mengajar Injil sebagai manusia. Kenapa Paulus mengatakan menerima Injil bukan dari manusia? Emang. Kenapa Anda ngotot begini? Karena ada lambang kutuk Anda pakai di leher. Makanya berat Anda memahami kebenaran. Berat sekali. Teruskan aja, teruskan. Gak berat di situ. Harusnya lebih mudah. Ringan sekali. Bang Juma bahas. Cuma Bang Juma yang masih berat karena tidak memahami. Astagfirullahaladzim. Saya pula yang tidak memahami. La haula wala quwata illa billah. Aku tanya dulu. Aku tanya dulu kalau Anda paham. Comot ayat. Comot jadi satu. Kalau Anda paham, kalau Anda paham, coba aku tanya dulu. Saya ulang lagi pertanyaan saya tadi. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu. Oke. Yang dilahirkan. Oke. Baik. Alkitab, Injil selalu mengatakan demikian. Oke. Tidak pernah berubah. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Bagaimana? Bagaimana? Ya dagingnya sebagai ciptaan. Jadi berubah. Ya dagingnya. Tapi dia ada sebelum dunia ada. Yesus. Lalu yang Tuhan pada diri Yesus yang mana? Sebagai penguasa langit dan bumi Yesus. Karena dialah pencipta langit dan bumi. Aduh Tuhan, tolonglah hambamu. Tadi Yesus pencipta. Yang dilahirkan Maria siapa? Pencipta atau ciptaan? Ya, sebagai manusia. Sebagai Tuhan di situ. Pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Sebagai firman. Iya. Jadi Yesus itu pencipta yang adalah ciptaan. Gak salah di situ, udah gak salah Bang Juma. Hanya bingung Bang Juma. Bang Juma kebingungan. Yesus pencipta yang adalah ciptaan. Pencipta, betul.